Penegasan Presiden Prabowo dalam acara puncak HUT Golkar ke-60 mengenai perlunya oposisi sekali lagi membuktikan bahwa Prabowo tidak takut menghadapi oposisi. Kawan Minmot, ajakan Presiden Prabowo Subianto kepada para elit partai politik untuk bersatu guna bersama-sama membangun bangsa sering disalahartikan sebagai keengganan Prabowo menerima kenyataan adanya partai politik yang bersikap oposisi terhadap pemerintah. Sehingga media-media asing pun hingga sekarang masih memandang Prabowo sebagai presiden yang tidak demokratis. Penilaian atau lebih tepatnya prasangka buruk ini seyogianya tidak muncul lagi setelah Presiden Prabowo menyampaikan secara sangat tegas bahwa dirinya menghormati sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang memilih berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya di acara ulang tahun Partai Golkar ke-60 pada tanggal 12 Desember lalu. Di hadapan para pimpinan partai politik yang hadir dalam acara tersebut, termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai salah satu pimpinan PDIP, Prabowo mengatakan bahwa dirinya menghargai sikap PDIP. Walaupun ia memiliki gagasan persatuan nasional seperti Bung Karno, tapi ia juga menghargai bahwa untuk demokrasi mungkin perlu ada partai politik yang berada di luar koalisi pemerintahan sebagai check and balance untuk mengawasi pemerintahan. Jadi, saudara-saudara, saya merasa nyaman Golkar bersama saya. Saya merasa nyaman dengan partai-partai koalisi Indonesia Maju. Saya merasa nyaman ada Mbak Puan di sini malam hari ini. Dan saya menghargai PDIP. Walaupun saya punya gagasan persatuan nasional, mau ikut-ikut Bung Karno, tapi saya menghargai bahwa untuk demokrasi mungkin perlu ada yang di luar koalisi sebagai check and balance untuk mengawasi kita. Meski demikian, Presiden Prabowo berharap PDIP dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional bersama pemerintah dan menghindari perpecahan antar partai akibat politik adu domba. Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebutkan bahwa PDIP juga memiliki keinginan yang sama, yakni cinta tanah air dan tetap berpegang pada merah putih meskipun tidak berada dalam koalisi pendukung pemerintah. Menurut Presiden, dalam dunia politik tidak boleh sampai membenci lawan seperti menghardik maupun mencaci maki. Prabowo mengaku bahwa dirinya tidak pernah terpancing untuk membenci. Ia mengajak semua pihak untuk kembali kepada kepribadian asli bangsa Indonesia dan seluruh suku bangsa yang memiliki nilai-nilai luhur yang diwariskan nenek moyang, seperti bermusyawarah dan berunding dalam menyelesaikan perbedaan. Kita tidak boleh pecah, kita tidak boleh terpancing, dan ini tanggung jawab kita semua sebagai pemimpin-pemimpin. Pemimpin harus memberi contoh. Dan kita bersyukur bahwa kita sekarang berada dalam kondisi saat ini. Kita harus sadar perdamaian bukan hadiah dari langit. Perdamaian adalah upaya yang sulit. Saudara lihatlah berita tiap hari tiap malam. Bagaimana sebuah negara bisa hancur, bisa pecah
pecah, puing-puing, habis kota, habis peternakan, habis kehidupan karena tidak arifnya para pemimpin. Saudara-saudara sekalian, tidak semua negara dan tidak semua kekuatan di dunia beritikat baik. Untuk itu kita harus waspada. Kita harus waspada. Dan kuncinya adalah kalau semua unsur pemimpin dari semua lapisan bisa rukun bersatu. Tidak berarti kita tidak beda pendapat. Tapi di ujungnya kita tidak boleh bermusuhan. Saudara-saudara, saya tidak pernah mau terpancing untuk membenci. Di bidang politik kita tidak boleh sampai membenci lawan, mencaci maki, menghardik. Kembali kepada kepribadian kita, kembali ke kepribadian asli bangsa Indonesia. Dari seluruh suku, kita diajarkan oleh nenek moyang kita, iya kan? Bermusyawarahlah, berundinglah, mikul dhuwur mendem joro. Yang negatif kita tanam, yang baik kita angkat. Kawan Minmot, kembali pada pernyataan Presiden Prabowo yang menghargai sikap PDIP untuk berada di luar koalisi pendukung pemerintah, perlu kita catat bahwa sampai saat ini, PDIP sebenarnya belum memutuskan secara tegas apakah akan menjadi oposisi dan berada di luar pemerintahan atau sebaliknya. Keputusan mengenai hal tersebut konon baru akan disampaikan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dalam Kongres PDIP yang rencananya bakal digelar pada tahun 2025. Namun seperti yang sudah-sudah, PDIP biasanya memilih menjadi oposan jika partainya tidak berada di pusat kekuasaan. Sebagai contoh, di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, PDIP mengambil posisi sebagai oposisi dalam 2 periode pemerintahan SBY. Namun apapun yang akan menjadi keputusan akhir PDIP nantinya, kita tentunya semua berharap bahwa PDIP akan berkontribusi dalam pembangunan nasional di posisi manapun partai politik ini berada, seperti yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto. Penegasan Presiden Prabowo dalam acara puncak HUT Golkar ke-60 mengenai perlunya oposisi sekali lagi membuktikan bahwa Prabowo tidak takut menghadapi oposisi. Sebab dalam kehidupan demokrasi, oposisi tetap diperlukan untuk check and balance. Sampai di sini dulu kawan Minmot, terima kasih untuk Anda yang selalu setia menjadi subscriber kami dan Anda yang sering memberikan like, share, dan komentar. Salam Minmot.